Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali mengumpulkan kita di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi, di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Kita kembali melanjutkan kajian kita mengupas kitab yang berjudul Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah, sebagian mutiara-mutiara surat Al-Fatihah. Dan kita sudah sampai di ayat Ar-Rahmanir Rahim. Di ayat Ar-Rahmanir Rahim, dan ini berulang. Sebelumnya kita sudah melewati kajian tentang basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan di situ terdapat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini termasuk Asmaul Husna, nama-nama Allah yang di puncak keindahan. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Ar-Rahim artinya yang maha penyayang. Dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu diambil dari kata rahmat dalam bahasa Arab. Iya, diambil dari kata rahmat. Apa perbedaan antara nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim? Iya. Kalau persamaannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Perbedaannya, nama Ar-Rahman di dalamnya terkandung rahmat umum, sedangkan dalam nama Ar-Rahim di dalamnya terkandung rahmat khusus. Ar-Rahman rahmat umum. Pengaruh nama ini tidak hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman, tetapi juga dirasakan orang-orang kafir. Dirasakan juga oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada efek, pengaruh, imbas dari nama Ar-Rahman, maka yang bisa hidup hanya orang-orang beriman saja. Fakta kenyataan keseharian kita, orang-orang kafir non-muslim juga diberikan rahmat umum oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, mereka tidak langsung dihukum, dibinasakan oleh Allah di permukaan bumi ini. Ya, bahkan di antara non-muslim itu lebih kaya dibandingkan kaum muslimin itu sendiri. Lebih kaya orang-orang kafir dibanding kita. Ya, karena dunia ini memang surganya orang-orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya orang-orang beriman. Dunia itu penjaranya, selnya orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Dan dunia itu surganya orang-orang kafir. Kenapa dikatakan dunia ini penjaranya orang-orang beriman? Karena pergerakan seorang muslim itu harus ditimbang-timbang. Ini halal atau haram? Iya, ini halal atau haram. Tidak sembarangan pergerakan, tindakan, ucapan, perbuatan seorang muslim itu. Iya, karena Islam mengatur kehidupan seorang muslim. Iya, ada yang dikatakan halal dan ada yang dikatakan haram. Berbeda dengan orang-orang kafir, dunia ini memang dibentangkan, diluaskan untuk mereka. Iya, halulu nalulu maneng. Iya, itu orang kafir, mau halal mau haram tidak ada masalah. Gaspol. Iya, itu orang-orang kafir. Kalau kita dibatasi, kalau kita dibatasi, kita punya pergerakan. Iya. Karena yang kita inginkan adalah keberkahan dalam kehidupan dunia ini. Iya, bagus juga kalau banyak, tapi berkah juga. Ya, orang kafir banyak tapi tidak berkah. Terkadang orang kafir itu disiksa oleh hartanya sendiri. Padahal luar biasa. Apa yang mau mereka beli bisa dibeli, banyak uangnya. Iya, banyak. Seandainya itu harta, kekayaan, barometer ketenangan hati, happiness, kebahagiaan dalam hati, maka yang paling bahagia, yang paling tenang hatinya orang-orang kafir itu. Karena lebih banyak hartanya dibandingkan muslim, lebih karumannya, lebih sugi, lebih kaya Pak. Tapi ya itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti cocok ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia itu penjaranya orang-orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Iya, saya kira sudah nyangkut ini Pak ya. Iya. Seandainya tidak ada pengaruh dari nama Ar-Rahman yang Maha Pengasih pada orang-orang kafir, maka tidak ada yang bisa hidup dari orang-orang kafir di muka bumi ini. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu Ar-Rahman. Iya. Bahkan di antara kaum muslim ada yang bertanya, kenapa itu kita sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, dan begitu juga ibadah-ibadah, amal-amal yang lain. Nah, ini orang kafir ini kok lebih kaya dibanding kita. Nah, kita ini sudah beribadah kepada Allah. Kadang-kadang muncul pertanyaan seperti itu, Pak. Bagaimana cara jawabnya ini? Maka kita jawab, kita diperintah ibadah, beramal soleh bukan untuk niatnya kita kaya. Ya, bukan kaya harta, kekayaan bukan, tapi bagaimana kaya hati. Kaya hati, itu yang diinginkan dalam Islam. Tetapi bukan berarti kita dilarang jadi orang kaya. Jadi pahamnya itu Islam tidak melarang Anda kaya, tetapi jangan sampai kekayaan tersebut melalaikan kita dari kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh kaum muslimin kaya, silahkan, supaya kita bisa naik haji,
bisa umroh atau menghajikan orang tua kita, mengumrahkan orang tua kita atau saudara-saudara kita yang lain. Ya. Jadi Ar-Rahman di dalamnya terkandung rahmat umum. Orang beriman dikasih, orang kafir juga dikasih. Ya. Adapun nama Ar-Rahim yang Maha Penyayang, ini khusus terkandung di dalamnya rahmat khusus. Hanya diberikan kepada rahmat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Di sini tidak dapat nih bagian orang-orang kafir, tidak dapat. Iya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Salah seorang ulama besar, iya, yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman adalah Allah itu memiliki rahmat yang luas. Jadi Ar-Rahman itu rahmat yang luas. Iya. Sedangkan Ar-Rahim adalah Allah memiliki rahmat yang bersambung. Iya. Orang-orang beriman dapatkan di dunia ini pengaruh dari nama Ar-Rahim, di alam kubur nantinya, di alam barzakh, ya, sampai rahmat ini bersambung ke akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, Ar-Rahman itu menunjukkan sifat rahmat, sifat kasih sayang. Iya. Sedangkan nama Ar-Rahim menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kedua nama ini masuk dalam kaidah dalam agama kita. Ada kaidah yang berbunyi izat tama'a iftaroko wa izat taroko ijtama'a. Jika disebut berbarengan, ya, jika nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim disebut berbarengan bersamaan, maka maknanya berbeda. Ya, tadi kita sudah ungkap Ar-Rahman rahmat umum, Ar-Rahim rahmat khusus, gitu. Tetapi jika disebut berbeda tempat, iya, Ar-Rahman di tempat lain, Ar-Rahim di tempat lain, maka maknanya itu sama. Maknanya sama. Ya, contohnya nama Ar-Rahman disebutkan di satu tempat misalnya. Ya, maka nama Ar-Rahman di situ terkandung juga di dalamnya nama Ar-Rahim. Kalau nama Ar-Rahim disebut di tempat yang lain, maka nama Ar-Rahman masuk juga di nama Ar-Rahim. Dia berbeda ketika disebut secara berbarengan atau bersamaan. Ya, ini kata beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anul Karim, ya, juz Amma pada halaman 13. Ya, kemudian ya, faedah lain dari nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim, ya, faedah lain bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, maka kita harus atau wajib menetapkan kedua nama ini bagi Allah. Kita wajib tetapkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan makna yang terkandung di dalamnya kita tetapkan bahwa Allah itu memiliki rahmat. Dilihat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah memiliki rahmat dilihat dari
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, ya, bentuk rububiyah. Ya, jadi ada istilah rububiyatullah, rububiyah Allah. Ya. Apa maksud dari kalimat rububiyah Allah? Ya, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki perbuatan khusus. Dan di antara perbuatan khusus Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan. Ya, Allah mencipta, tidak butuh asisten, tidak butuh partner dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Allah menghidupkan. Ya, Allah memberi rezeki. Allah mematikan. Ya, jadi Allah yang mematikan. Ya, sebagaimana Dia juga yang menghidupkan. Allah yang mengatur segala makhluk-makhluknya. Ya, ini diantara perbuatan khusus Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk bentuk rububiyah Allah adalah Allah memberikan rahmat bagi hamba-hambanya. Ya, jadi Allah memberikan rahmat itu diantara bentuk perbuatan khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat Ar-Rahmanir Rahim ini itu berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ya, kemudian faedah yang lain dari ayat Ar-Rahmanir Rahim, ya, bahwasanya kaidah yang disepakati oleh para ulama yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini diantara yang wajib kita imani, bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Harus kita yakini, wajib kita imani sebagai seorang muslim. Ya, bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Ya. Begitu pula dengan hukum yang terkait dengan sifat-sifat Allah tersebut. Ya. Misalnya kalau kita beriman bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti Allah memiliki rahmat. Ya, Allah memiliki rahmat yang bersifat dengannya, dan ini terkait dengan yang diberi rahmat. Terkait dengan yang diberi rahmat. Allah yang memberi rahmat, berarti ada yang diberi rahmat. Ya. Maka segala nikmat, ya, segala nikmat, ya, yang kita rasakan itu merupakan dampak pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita masih diberi umur yang panjang, masih bisa menghirup udara, ya. Bagi yang diberi kesehatan, alhamdulillah. Itu di antara dampak atau bentuk-bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan ilmu besar kepada kita. Terkadang manusia itu berencana, sudah buat planning, perencanaan, tetapi terkadang perencanaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini memberikan ilmu kepada kita bahwa ada yang mengatur urusan-urusan makhluknya. Ya, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita dalam berencana, ya, kalau Allah menakdirkan kita tidak jadi, maka tidak jadi. Ya, maunya kita kan jadi, planning apa ya. Tapi terkadang di sela-sela waktu perjalanan kita berusaha mewujudkan perencanaan tersebut, ternyata tidak sesuai harapan. Nah, ini memberikan ilmu kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengatur. Iya. Ya, matahari terbit di timur, terbenam di
barat. Iya, pasti ada yang mengatur matahari. Pergantian siang dan malam tidak saling bertemu. Tidak saling bertemu, masing-masing ada jadwalnya. Masing-masing sudah terjadwal. Iya, ini berarti ada yang mengatur. Tidak mungkin alam yang sebesar seluas ini tidak ada yang mengatur. Begitu rapi teratur, iya. Pasti ada yang mengaturnya. Iya. Iya. Begitu pula untuk nama Allah yang lainnya. Iya, kita mengenal ada 99 nama-nama Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Iya. Di dalamnya terkandung ya ilmu yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba jika dia mengilmui satu persatu dia ilmui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya, misalnya nama yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Alim yang maha mengetahui, yang maha berilmu, menunjukkan bahwa Allah itu memiliki ilmu. Ya, bahwa Allah itu memiliki ilmu. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu kalau dia tidak mengilmui sebelumnya sesuatu itu. Iya. Ya, nama lain adalah Al-Qadir. Al-Qadir. Biasa kita baca potongan ayat Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadir, maha kuasa, maha mampu. Ya, maha mampu mewujudkan segala sesuatu. Nah, inilah yang pantas untuk kita sembah, yang pantas untuk kita besarkan, agungkan, kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, kalau dilihat dari sisi jumlah hurufnya itu berbeda. Ya, sekarang kita hilangkan dulu al-nya Pak ya. Ar-Rahman, kalau kita hapus al-nya yang di awal itu maka jadi Rahman. Berapa huruf itu Pak? Rahman. Ro 1, ha 2, mim 1, alif 1, nun 5 Pak ya. Rahman ada 5 huruf. Kalau Ar-Rahim dihilangkan alnya di awal maka tinggal ro 1, ha 2, ya 3, dan mim 4. Yang mana lebih banyak hurufnya Pak? Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman. Iya, di dalam kaidah atau rumus bahasa Arab, iya, ziyadatul huruf tufidu ziyadatal makna. Ziyadatul huruf tufidu ziyadatal makna. Adanya tambahan huruf pada satu kata dalam bahasa Arab, adanya tambahan huruf yang masuk pada kata dalam bahasa Arab itu memberikan faedah, iya, tambahan makna yang terkandung dalam kata tersebut. Dan nama Ar-Rahman 5 huruf, Ar-Rahim 4 huruf. Makanya tadi dikatakan Ar-Rahman itu di dalamnya terkandung rahmat yang sifatnya umum. Orang beriman diberi dan orang kafir juga diberi. Iya, karena memberikan makna tambahan. Adapun Ar-Rahim itu khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Ya, kemudian kita berpindah di ayat berikutnya. Ya, setelah ayat Ar-Rahmanir Rahim, ayat berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Maliki artinya ya, penguasa, pemilik. Iya, bahwasanya Allah itu penguasa, pemilik. Maka nama Al-Malik ini salah satu nama Allah juga. Iya. Di dalam surah Al-Fatihah Maliki, ya, itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu adalah
sang pemilik, sang penguasa. Iya. Kemudian ayat berikutnya yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan. Ya, adapun ilmu, manfaat, faedah yang kita bisa petik dari ayat Maliki Yaumiddin, yang pertama, penetapan kekuasaan atau kerajaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan bahwa Allah itu yang memiliki kekuasaan atau kerajaan. Iya. Faedah yang kedua, hari kebangkitan dan hari pembalasan itu ada. Iya. Jadi dalam ayat Malik Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita bahwa ada yang namanya hari kebangkitan. Ya. Kalau orang-orang kafir tidak yakin, masa kita dibangkitkan dalam keadaan sudah dimakan cacing, dimakan tanah? Kok bisa ya? Mereka tidak yakin, tidak percaya itu. Impossible, mustahil, tidak mungkin katanya. Sesuatu yang sudah hancur, kok Allah bisa bangkitkan? Bagaimana lagi kalau yang dimakan ikan di lautan, yang naik pesawat hancur pesawatnya di udara, hancur tidak ada Pak, tidak ada Pak. Organ-organ itu hancur betul, terbakar dia. Bagaimana Allah caranya Allah membangkitkan seperti itu? itu pikirannya orang-orang kafir begitu Pak. Jangan sampai kita punya mindset seperti itu, pola pikir. Sama gitu. Kalau begitu pikiran kita, kalau kita uji bagaimana caranya sesuatu yang hancur kemudian dibangkitkan kembali, tidak masuk di akal ini. Ya, tidak masuk di akal. Maka kita bisa jawab seperti ini. Manusia sebelum ada kan tidak ada. Manusia sebelum ada kan tidak ada Pak. Kalau anu tidak ada saja, kalau anu tidak ada saja Allah mampu adakan, bagaimana yang sudah ada nih tinggal dibangkitkan? Lebih mudah lagi bagi Allah Pak. Ya, saya ulangi Pak. Manusia sebelum ada kan tidak ada. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Bumi ini belum ada dulu. Langit beserta seluruh antara langit dan bumi dulunya tidak ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Iya. Manusia meninggal, makan cacing, hancur tanah dengan tanah, menyatu dengan tanah kembali, tidak ada sama sekali tinggal organnya. Iya. Padahal sebelumnya sudah ada manusia, sudah meninggal, hancur. Iya. Maka gimana cara jawabnya Pak? Iya. Cara jawabnya seperti tadi. Kalau yang sebelumnya anu tidak ada, Allah bisa adakan. Apalagi yang sudah ada hancur, tinggal Allah bangkitkan. Jadi Allah susun kembali Pak. Maka seperti itu jawaban kita. Iya. Jadi ada di ayat Malik Yaumiddin penetapan akan adanya hari kebangkitan. Ya, dan hari pembalasan. Ya, tidak adil dong Allah kalau begitu. Di dunia ini kan banyak, apalagi yang seperti dunia kerja kita ini kan luar biasa, menghadapi banyak tipe-tipe manusia. Tidak sama semua karakternya orang. Ada yang penurut, ada yang penakut. Ya, dan berbagai macam karakter Pak kita hadapi di lapangan kan. Ada orang dizolimi, tidak bisa membalas Pak. Terkadang orang posisinya disolimi, benar dia posisinya. Nah, terus dapat orang yang pintar bicara, misalnya ada pengacaranya ada lawyer kan, dia bela karena dibucuki misalnya, dikasih pelicin. Wah, ini bagaimana ya? Kalau saya bisa menampak, saya beli kaki mobil, misalnya, wah ini pasti berjuang ini. Kebetulan saya butuh mobil ini. Tinggal digunakan itu ilmu lawyernya, ilmu pengacaranya, bagaimana caranya menjatuhkan ini lawannya ini. Kan disolimi orang Pak. Iya, kalau orang pintar bicara pasti nanti ini yang menang, ini yang kelihatannya orang begini. Benar ini. Ini semua tidak akan diluputkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ki orang-orang yang disolimi, kalau tidak selesai di dunia, yang Anda disolimi tidak mampu Anda balas. Nah,
kita beriman Maliki Yaumiddin. Allah itu Al-Malik, Allah itu penguasa, pemilik Yaumiddin, hari pembalasan, Pak. Itu harus kita yakin seorang muslim. Ya, jadi kita tidak berkecil hati. Kalau saya tidak dapat di dunia, mungkin Allah tabung untuk saya di akhirat. Dan tidak ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada kezoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti Allah akan menunjukkan kemaha-adilannya. Ya, Allah kan Tuhan, harus menunjukkan kepada hamba-hambanya kemaha-adilannya. Nah, di situ nanti ketika kita dibangkitkan, dikumpulkanlah seluruh manusia pertama sampai manusia terakhir, diadili semua. Iya, apa yang telah diperbuat di atas permukaan bumi ini. Bahkan bumi akan jadi saksi. Si Anu dulu pernah melakukan begini. Nah, tidak ada yang bisa lolos lagi. Nah, tidak ada lagi ada pengacara di waktu itu, tidak ada. Iya, tidak ada ya. Iya. Jadi betul-betul hakim yang agung ketika itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya agung tapi maha agung. Ada kata maha. Iya. Kemudian faedah ketiga dari ayat Malik Yaumiddin, iya, kita diberikan motivasi, dorongan untuk bersemangat beramal. Karena setiap yang beramal, Pak, baik dia beramal kebaikan atau kejelekan, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya pada hari kiamat. Yang beramal baik atau beramal jelek akan melihat balasannya nanti. Dia akan lihat rapornya, Pak, bagaimana hasil ujiannya selama di dunia. Kan ini kan ujian, Pak ya. Dunia itu ujian. Sebagaimana dulu kita sekolah dengan punya rapor, berapa nilai merahnya, nilai hitamnya itu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan melihat nilai bagaimana nilai sholat 5 waktunya hamba aku, bagaimana sholat sunnahnya, bagaimana puasa Ramadannya. Itu dulu kala-kalanya bayar jika ya sekarang sudah mau masuk Ramadan ini masih ada tunggakan belum selesai. Ini nanti akan masuk di rapor semua itu. Ya, subhanallah ya. Ya tidak ada yang bisa lolos. Semua akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi jangan kita berputus asa dalam kehidupan ini. Ya, kalau tidak terbalas, kita dizolimi di dunia, Allah Maha Adil nanti. Nah, jadi kita orang muslim itu selalu optimis, Pak. Selalu optimis, tidak ada kamus pesimis bagi seorang muslim. Iya. Faedah yang keempat dari Malik Yaumiddin, ya, dikhususkan Allah itu memiliki nama Al-Malik, yang menguasai hari pembalasan, ya, karena dengan alasan yang pertama, ya, bahwa Allah itu Maha Agung dan menakutkannya itu hari kiamat. Kenapa menakutkan hari kiamat, Pak? Ini kan diantara rangkaian keimanan kita, al-imanu biyaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ini hari kiamat, Pak, ya, itu nama lain dari hari akhir dan harus kita imani sebagai rangkaian dari 6 rukun iman yang wajib kita imani. Maka diungkap dalam surat Al-Fatihah, diingatkan kita rangkaian dari iman kepada hari akhir, iya, menakutkannya hari kiamat. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir akan diadili. Iya. Kemudian alasan yang kedua, bahwasanya Allah itu bersendirian, tidak butuh ajudan, asisten dalam menetapkan suatu keputusan. Iya. Tidak ada sama sekali yang berkuasa, ya, secara mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, tapi di ayat Malik Yaumiddin ini memunculkan pertanyaan. Allah itu menguasai segala sesuatu. Ya, pertanyaannya, lantas kenapa hanya disebut Allah itu yang menguasai hari pembalasan? Apakah hari pembalasan saja yang Allah kuasai? Hari-hari yang lain Allah tidak berkuasa di situ? Kan disebut Maliki Yaumiddin, penguasa, pemilik hari pembalasan. Apakah hanya Allah itu menguasai hari pembalasan saja, tidak menguasai lainnya? Iya. Iya. Maka kita jawab,
Ya, firman Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin, ya, bahwasanya Al-Malik itu adalah yang disifati dengan, ya, mungkin kita sambung Pak. Sambung ini sudah ada. Kita sambung. Coba. Lanjut ya Mas. Ya, Lanjut. lanjut saja. Ya. Jadi Al-Malik adalah yang disifati dengan sifat memiliki, yang memerintah dan yang melarang. Ya, Allah memberikan pahala sekaligus memberikan hukuman, mengatur segala yang dikuasainya dengan segala bentuk pengaturan, ya, dan pemilikan hingga datangnya hari kebangkitan, ya, yaitu hari ketika seluruh manusia dibalas. Jadi seluruh manusia itu akan dibalas, ya, apakah dia perbuatan baik atau perbuatan kejelekan, semua Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahaadilannya di hari itu. Ya. Jadi yang baik maupun yang buruk tetap Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan bahwa Allah itu maha adil, tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Ya. Maka kita harus menghilangkan, ya, suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Ya. Ya, kemudian di hari itu akan ditampakkan, ya, amal seluruh manusia dengan sejelas-jelasnya. Ya, sejelas-jelasnya. Ya, Allah tampakkan kesempurnaan kekuasaannya, keadilannya dan hikmahnya. Ya, maka pada hari kiamat tidak ada lagi satu makhluk yang memiliki kerajaan. Kalau di dunia Pak kan masih ada yang mengaku dirinya raja kan? Oh, saya raja Kallo, saya raja, ya, Bone misalnya. Raja gua. Iya, raja gua, ya, dan seterusnya. Masih ada yang mengaku di dunia Pak, tapi nanti di hari kiamat, iya, Allah akan tanya, di mana hari ini raja-raja di dunia ketika itu? Tidak ada yang bisa ngomong, tidak ada. Iya. Sehingga pada hari tersebut semua makhluk, ya, baik para raja, rakyat jelata, hamba sahaya dan orang-orang merdeka, semuanya sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya tunduk di bawah keagungan dan kemuliaannya. Ya. Dan makhluk ketika itu menanti keputusan Allah, mengharap pahalanya dan takut terhadap balasannya. Ya, maka disebutlah Yaumiddin secara khusus, ya, agar tidak bermakna yang lain. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala penguasa hari pembalasan, Allah juga penguasa hari-hari yang lain. Ya, dan ini kita bisa lihat di dalam tafsir As-Sa'di pada halaman 20-25. Ya. Ini yang kita bisa ambil. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di ayat, ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.